Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami ajak Anda untuk memantau bagaimana perdagangan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini setelah pada pembukaan tadi pagi dan saat ini pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Sama seperti mirip-mirip dengan penutupan kemarin, pemirsa, indeks harga saham gabungan menguat 0,9%, bahkan tadi sempat menyentuh penguatan 1% di level 8.100 dengan trading value atau nilai transaksi mencapai 5,6 triliun pada pagi hari ini. Pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini masih sejalan dengan pergerakan bursa global dan juga pergerakan bursa regional. Kami memantau untuk penutupan bursa di Amerika Serikat tadi malam ditutup kompak menguat. Yang pertama, Dow Jones memang menguat tipis 0,04%, S&P 500 menguat 0,47%, dan Nasdaq yang penguatannya paling tinggi dibandingkan Dow Jones dan juga S&P, yaitu sebesar 0,90%. Sementara itu pemirsa, kami juga memantau bagaimana pergerakan bursa Eropa yang pada tadi malam juga ditutup kompak menguat mengikuti pergerakan bursa di Amerika Serikat. Kami melihat untuk FTSE 100 yang berada di Inggris menguat 0,16% dan juga The DAX Jerman yang mampu menguat hingga 1,19%. Sementara itu untuk bursa regional pemirsa pada pagi hari ini, Nikkei 225 penguatannya sangat signifikan 2,68%, disusul Hang Seng yang menguat 1,03% dan Kospi atau dari Korea Selatan penguatannya hingga 0,3%. Pemirsa, kalau kita melihat pergerakan bursa secara regional dan juga global yang menguat signifikan dari kemarin, memang ada beberapa sentimen, terutama dari regional ya pemirsa. Kita akan melihat bagaimana pergerakan di Asia, terutama di Jepang, ini penguatannya sangat signifikan bursanya pada pagi hari ini. Ini dipengaruhi dengan ada kemenangan Perdana Menteri Takaichi, dan ini memberikan sentimen positif pada Nikkei 225 dengan komitmen pada keberlanjutan fiskal dan juga kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan negara Jepang itu sendiri. Kemudian ada pelemahan dolar Amerika Serikat di level 97,3, ini memberi ruang nafas bagi uang Asia dan juga berdampak positif pada daya tarik di aset regional. Inilah yang menyebabkan pergerakan bursa di regional mampu bergerak positif. Ditambah lagi ada kebijakan dari China, yang mana investor memantau langkah regulator dari China yang mulai membatasi kepemilikan obligasi Amerika Serikat, ini US Treasuries, di bank-bank besar di bank-bank besar di China, dan ini memicu aliran modal ke pasar ekuitas domestik dan juga regional. Itulah yang menyebabkan pergerakan bursa regional mampu menguat secara signifikan pada pagi hari ini dan diikuti oleh indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi ini. Namun di satu sisi pemirsa, kita juga akan melihat sebetulnya apa yang mempengaruhi pergerakan bursa domestik kita. Jadi setidaknya ada 4 sentimen pemirsa. Yang pertama terkait dengan data indeks keyakinan konsumen yang sudah mencapai level tertinggi dan ini menjadi katalis positif bagi pergerakan bursa kita pada pagi hari ini. Ditambah dengan ada outlook dari Moody's dan juga OJK yang mana ini membuat pelaku pasar mencermati dampak revisi outlook perbankan oleh Moody's. Selanjutnya, kalau kita melihat nilai tukar rupiah ini memang tertahan dari kemarin ya pemirsa di level 16.800 hingga 16.900, dan juga aksi jual bersih atau net sell dari investor asing ini yang menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan tidak setinggi pergerakan bursa secara global ataupun secara regional. Ditambah juga pemirsa, kita juga melihat bagaimana pergerakan harga komoditas yang mana pada pagi hari ini untuk harga komoditas untuk beberapa komoditas ini pergerakannya positif. Ini kenaikan harga emas dan juga harga nikel, timah dan tembaga yang memberikan sentimen positif terutama pada saham-saham sektor energi dan juga mineral. Sementara itu pemirsa, kami memantau untuk harga minyak mentah WTI melemah 0,11%, Brent melemah tipis 0,04%, dan gold atau emas yang pada pagi hari ini juga melemah 0,15%. Tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam sebetulnya apa saja yang membuat pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada pagi hari ini bisa menguat secara signifikan, dan pagi ini kami sudah tersambung dengan Bapak David. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi.
Pak David, kalau kita melihat pergerakan IHSG kemarin ditutup kira-kira penguatan 0,9% dan pada pagi hari ini tadi sempat kembali menyentuh level 8.100. Sebetulnya sentimen apa saja sih Pak yang banyak mempengaruhi pergerakan IHSG? Apakah memang dari sentimen regional atau ada sentimen dari dalam negeri sendiri yang banyak membuat pergerakan IHSG menguat signifikan? Iya, tentunya ini kombinasi ya. Memang market global juga sedang dalam tren bullish ya, bisa dilihat di Amerika, S&P 500 dan juga kemudian Dow Jones juga terus mencatatkan rekor, terus mengalami kenaikan. Kemudian di satu sisi lain juga harga komoditas juga mengalami kenaikan, yang dimana itu bisa kasih sentimen positif ke Indonesia. Kemudian dari dalam negeri pun juga kemarin kita bisa mendengar kalau pertumbuhan ekonomi kita di 5,11%. Kemudian juga kita bisa melihat kalau ketahanan indeks keyakinan konsumen kita juga bagus, indeks purchasing manufacturing index juga kita juga bagus. Jadi banyak hal-hal yang memang sentimennya ini positif dan menggerakkan IHSG kita. Dan memang ini menjadi semacam reference ya akibat koreksi yang sangat signifikan yang terjadi pada pekan lalu. Jadi saya melihatnya memang seharusnya market kita yang bergerak seperti ini gitu, tidak bergerak negatif karena satu atau dua sentimen saja. Pak David, kira-kira pergerakan penguatan seperti ini akan berlangsung sampai akhir pekan kah atau masih akan berlanjut sampai mungkin akhir Februari? Ya, kita harapkannya terus berlangsung ya penguatan seperti ini ya kan. Tapi memang di satu sisi kita juga harus melihat di tengah penguatan ini dalam beberapa hari terakhir trennya memang foreign investor itu masih tetap melakukan penjualan di beberapa sektor saham. Kemudian juga kita harus melihat juga adanya besar kemungkinan karena tadi pagi saja ada FTSE Russell ya, FTSE Russell yang men-skip untuk perubahan dari indeks FTSE-nya sendiri di Indonesia. Ini mirip seperti MSCI, dia menunggu bagaimana nanti Indonesia bisa merespon MSCI seperti apa, baru nanti mereka akan berikan komen lebih lanjut. Pak David, memang kenapa foreign investor yang ada di indeks harga saham gabungan atau di Bursa Efek Indonesia ini melakukan net sell sampai saat ini? Apakah mereka masih belum yakin untuk kembali ke dalam negeri atau seperti apa? Ya, sebenarnya sih mereka sejauh saya diskusi ya, sebenarnya mereka cukup yakin untuk di Indonesia. Tapi memang trennya dari berbagai lembaga investment banking, kemudian juga rating maupun dari investor berbasis indeks, ini memang kecenderungannya nih akan menghold dulu. Jadi mereka cenderung saat ini melakukan rebalancing, mereka cari aman dulu. Toh saat ini kan harganya lagi naik ya. Nanti mungkin kalau mungkin pasarnya ada koreksi, mungkin baru mereka akan masuk kembali gitu. Jadi kalau paket market lagi naik seperti ini, kemungkinan mereka cenderung lebih baik untuk take profit dulu, nanti kalau ada koreksi baru mereka akan masuk seperti itu. Artinya saat ini posisi pasar masih wait and see, ada sudah mulai risk on sekarang, Pak? Ya, kalau saya bilang sih sebenarnya kalau hitung-hitungannya ya saat ini mereka cenderung masih under value. Tapi memang sentimen di luar sana kan berkembang terus ya. Nah, ini juga yang kita nantikan infonya hari ini Bursa Efek juga akan bukan update lagi dengan MSCI karena kemarin MSCI baru saja membuka dokumen ya, di mana nanti mereka akan kan nanti jenis investor ini akan diklasifikasikan lebih banyak. Nah, ternyata dari jenis investor tersebut hampir sebagian besar itu mereka mengklasifikasikannya non free float. Jadi kalau dimiliki oleh PT, kemudian oleh SYF dan lain sebagainya, itu mereka akan kategorikan kepemilikannya sebagai non free float. Nah, ini akan kita lihat dampaknya. Bisa nggak nanti kita ngejar ke 15% yang Bursa Efek inginkan gitu. Karena kalau melihat saat ini kan kepemilikan PT, kepemilikan dari SYF dan lain sebagainya masih dianggap sebagai free float. Nah, kalau nanti diklasifikasi yang berbeda, nah ini akan kita lihat hitung-hitungannya apakah akan signifikan atau tidak. Jadi kalau 2 Februari lalu ini akan sudah bertemu dan akan bertemu lagi dan kemarin sudah diumumkan dari hasil diskusinya terkait dengan membuka data kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, dan juga ketentuan minimum free float emiten dari 7,5% menjadi 15%. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh kemarin dari Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, sebetulnya bagaimana sih respon pasar Pak hingga saat ini? Apakah yakin kalau nanti implementasinya bisa berjalan dengan baik? Kita sih sangat berharap ya implementasinya bisa berjalan dengan sangat baik ya. Dalam hal ini kalau saya melihat pergerakan market dalam 2 atau 3 hari terakhir, kita tidak melihat kekhawatiran yang cukup besar ya. Even meskipun Moody's mengeluarkan statement baru dan lain sebagainya, tapi marketnya masih sangat-sangat kuat.
Ini dikarenakan memang saat ini market kita ini banyak didriven oleh investor domestik. Jadi Hmm. selama kita bisa tetap membuat optimisme di dalam investor domestik kita, supposed to be harusnya indeks kita masih akan terkendali. Dan saya bisa melihat juga hingga di hari ini ya, trennya Hmm. juga saham-saham yang naik adalah kecenderungan sebagian besar adalah saham-saham yang memang dimiliki banyak oleh investor lokal, bukan yang berbasis foreign investor. Jadi memang saya melihat ke depannya IHSG ini akan sangat banyak didriven oleh investor lokal dan itu sebenarnya bagus sebenarnya buat sebuah pasar modal untuk bisa menjadi pasar modal yang lebih mandiri dan tidak terlalu tergantungan dengan dana dari luar gitu. Dengan melihat penguatan yang terjadi pada pagi hari ini, Pak, kira-kira sebetulnya masih sektor apa saja yang masih akan mendorong pergerakan indeks kita, Pak? Ya, kalau dilihat per hari ini memang banyak didorong oleh sektor basic industry, kemudian juga dari sektor saham-saham yang sifatnya cyclical, kemudian juga basis komoditas seperti energi dan juga dari infrastruktur. Jadi dalam hal ini adalah sepertinya yang akan banyak bisa menopang IHSG ini saham-saham yang memang berbasis dari komoditas, kemudian juga yang banyak investor domestiknya. Dalam hal ini biasanya yang cukup banyak investor foreign itu seperti banking, itu belum bisa bergerak cukup signifikan. Tapi kalau basis komunitas seperti Antam, kemudian juga Barito Pasifik, kemudian juga ada Astra, ada Adaro, ada saham Bumi, itu juga saat ini saya rasa pergerakannya cukup menarik ya karena di sana cukup banyak investor lokalnya yang bermain. Untuk komoditas masih bergerak menguat ataupun masih naik secara signifikan. Tapi kita ketahui bersama nih Pak, sebentar lagi sudah mulai Imlek, sebentar lagi sudah mulai Lebaran. Kira-kira untuk sektor-sektor lainnya yang masih bisa dilirik oleh para investor, kira-kira apa saja Pak? Ya, tergantung nanti dari jenis investornya ya. Kalau untuk jangka pendek mungkin ya masih bagus di saham-saham basis komoditas, saya masih cukup sarankan. Kemudian juga untuk saham-saham yang memang saat ini volume transaksi cukup tinggi, meskipun memang agak-agak bersifat spekulatif ya. Tapi kalau untuk in a long run, saya masih berbasis ke saham-saham yang fundamentalnya cukup baik dan harganya saat ini belum naik seperti saham-saham basis perbankan, kemudian juga saham-saham basis consumer good. Ini juga merupakan saham-saham yang mungkin bisa jadi pilihan, apalagi ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan yang dimana biasanya saham-saham berbasis konsumsi ini bisa meningkat cukup signifikan. Hmm. Pak, kalau kita lihat secara data makro, apakah data kita di dalam negeri masih mendukung untuk naiknya pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Oh, tentunya masih. Jadi kita bisa lihat yang pertama dari indikator pertumbuhan ekonomi kita juga masih bagus, terjaga di atas level 5%. Kemudian Purchasing Manager Index kita juga di atas 50 ya, angkanya kalau 52 di bulan Januari kemarin, itu juga sangat positif. Kemudian indeks keyakinan konsumen kita juga bagus, apalagi saat ini kita mau ada momen festif ya, momen festivity seperti bulan Ramadan, ini biasanya juga akan mendorong dari sisi konsumsi. Jadi ini memang merupakan momen yang cukup baik bagi perekonomian lokal. Jadi dalam hal ini saya tidak melihat adanya alasan yang cukup signifikan terhadap bagaimana IHSG bisa bergerak negatif atas dasar dari sentimen yang ada di dalam negeri. Baik, secara makro dinilai masih cukup baik dan tentunya investor juga masih merespon bagaimana pertemuan dari Bursa Efek Indonesia, OJK, dan juga MSCI. Tapi adakah hal-hal lainnya yang masih perlu diwaspadai ataupun ini menjadi sentimen tersendiri bagi investor kita, Pak? Ya, tentunya hasil dari progres yang dilakukan antara otoritas dengan MSCI, kemudian juga jangan lupakan ada FTSE Russell juga yang baru saja melakukan statement, Hmm. kemudian juga dari lembaga rating, ini juga perlu diwaspadai. Karena kenapa? Karena memang tensi dari mereka tuh cenderung cukup negatif ya dalam hal ini. Akan tapi dalam hal ini kalau kita diberikan kritik itu bukan berarti kita harus bermurung diri, tapi ini jadikan ini sebagai momen untuk bagaimana kita melakukan pembenahan dan sehingga nanti kepercayaan mereka bisa kembali dan akhirnya mereka juga bisa kembali aktif untuk merekomendasikan pasar saham kita. Jadi ini yang harus bisa dilihat dari sisi positifnya dan bagaimanapun juga memang sentimen di luar sana memang sangat-sangat bergejolak ya. Kita belum tahu nanti apakah setelah euforia ini apakah nanti cenderungan ada aksi profit taking juga. Nah, ini yang memang harus diwaspadai dari sisi investornya. Akan tetapi memang saya bisa yakinkan dari sisi domestik sentimen positifnya cukup kuat dan cukup baik dari sisi perekonomian kita sendiri.
Pak, tapi kalau kita bandingkan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dengan pergerakan pasar di regional, sebetulnya performa kita seperti apa Pak di awal Februari ini? Di awal Februari tentunya underperform ya, karena kita bisa lihat bursa-bursa global lain itu di awal Februari sempat mengalami kenaikan, kemudian pada saat kita kemarin minggu lalu sempat mengalami penurunan bareng sama bursa global, dan sekarang mereka sudah respon dengan naik cukup signifikan. Bisa kita lihat Nikkei sudah naik 2,7%, kemudian di Shanghai juga naik 1,5%, kemudian di bursa-bursa global lainnya juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi menurut saya ini adalah momen yang cukup baik bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita, karena kita sempat mengalami koreksi yang cukup signifikan di awal Februari kemarin. Baik, terima kasih Pak David atas insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Selamat pagi Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.